Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Syed Rahmat Kusnedi. Saya dosen tetap di program studi seni kuliner Pradita University. Saya mengampu mata kuliah pengolahan masakan kontinental, dan hari ini saya akan membawakan untuk chapter terkait dengan sejarah masakan kontinental yang saya ampu. Nah, untuk sejarah masakan kontinental ini adalah mata kuliah yang esensial atau sifatnya memang harus ya ataupun wajib dipahami oleh seluruh mahasiswa, khususnya yang mengambil jurusan program studi seni kuliner di Pradita University. Kenapa saya katakan esensial? Karena mata kuliah ini akan menopang ya untuk mata kuliah selanjutnya ya. Karena di sini akan mempelajari terkait dengan dasar-dasar pengetahuan yang berkaitan dengan bidang seni kuliner. Contohnya di sini akan dibahas terkait dengan sejarah, peradaban, ataupun cooking teknik, yang dimana ya mata kuliah untuk pengolahan masakan kontinental ini adalah sebagai mother of cooking atau pemersatu bahasa di dalam istilah-istilah kuliner atau di dalam ilmu memasak ya. Karena ilmu memasak ini ya lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa kontinental, khususnya bahasa Perancis. Jadi bagi siapapun ya, setiap seorang profesional yang mau berkarir di bidang kuliner, mau itu berkarir di Asia, di Eropa, di Amerika, ataupun di Afrika, akan menggunakan bahasa yang sama, yaitu adalah bahasa kuliner. Nah, di dalam hal ini ya pengetahuan dasar ini makanya sangat diperlukan ya, agar siapapun nanti yang akan menjadi seorang profesional ini akan paham betul terkait dengan mata kuliah ini dan kaidah-kaidah yang diajarkan. Ya, untuk itu mari kita simak bagaimana pemaparannya dan selamat belajar. Can I call you Rose? Oke, selamat siang semuanya. Siang ya. Hari ini mata kuliah apa? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan dalam pembelajaran ini kita semua, khususnya kalian, dapat menyerap ilmunya dengan baik ya, dan tentunya senantiasa diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya ya pada saat pertemuan pertama kan kita membahas terkait dengan introduction ataupun penjelasan awal terkait dengan mata kuliah continental cuisine atau pengolahan masakan kontinental ya. Nah, sekarang untuk pertemuan yang sekarang saya akan bahas terkait dengan historical of continental cuisine ya. Ada yang tahu? Belum ya, karena kalian masih baru memulai ya, sehingga harus paham. Nah, seperti apa itu continental cuisine ya, karena kalian yang belajar di sini ya semua mengambil jurusan ataupun program studi adalah D3 seni kuliner. Jadi di sini atau culinary art, di mana kalau culinary art itu sendiri berarti kita harus paham dulu ya apa itu yang dimaksud dengan culinary art. Sebelum nanti kita paham terkait dengan total keseluruhan culinary art, salah satunya adalah mata kuliah wajib yang harus kalian tahu adalah continental cuisine. Jadi continental cuisine itu atau pengolahan masakan kontinental. Kenapa pengolahan masakan kontinental ini harus
Anda pahami sejak dari awal. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Kenapa harus paham dulu continental cuisine dari awal? Agar apa? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa harus dari awal mempelajari masakan kontinental ini? Apa kira-kira? Yes. Mungkin agar tahu asal muasal dari masakan itu sendiri. Tuh. Ya. Salah satunya ya kita paham, harus paham dulu ya. Kenapa? Karena ingat, mother of cooking itu berasal dari kontinental, ya, atau ya ibu dari segala masakan itu adalah masakan kontinental. Ya, karena masakan Indonesia itu ya tadi istilahnya yang kenal hanya Indonesia, ya. Masakan Oriental yang kenal hanya orang Oriental. Tapi masakan kontinental istilahnya itu akan dikenal di seluruh dunia. Contohnya apa? Ya, contohnya ya, ketika Anda nanti suatu saat ya sudah selesai menyelesaikan studi ya di Pradita University ini, Anda nanti misalnya mau berkarir secara profesional ke Dubai atau ke Amerika atau ke Perancis atau ke Eropa, ke daratan manapun ya, satu bahasa yang digunakan. Ya, bahasa apa itu? Bahasa Inggris adalah bahasa pemersatu, betul. Tapi di dalam kuliner berarti bahasanya bahasa kuliner, ya. Bahasanya adalah bahasa kuliner. Ya, apa itu contohnya? Kalau kamu misalkan ya Berwin, saya misalkan Berwin, oke, where you from? You're from Indonesia, right? Yes, sir. Ya. Kalau misalnya saya jelaskan, coba kamu potong sayuran ini ke dalam 3 potongan. Ya, kamu ngerti karena orang Indonesia, ya. Tapi misalkan sama Jihan ini dari India misal, nggak ngerti dia potongan itu apa, ya. Kalau misalkan saya katakan tadi persiapan, ya, kalau sini repot dong, harus saya ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ini repot. Tapi dengan satu bahasa, perintah. Mise en place. Nah, ketika saya mengatakan mise en place itu apa? Apa mise en place? Persiapan. Kamu ngerti kan? Kamu ngerti mise en place, ya? Nah, meskipun orang datang dari Jepang, dari China, dari Arab, dari Eropa, dari daratan manapun, ketika saya bicara mise en place berarti persiapan. Itulah satu bahasa komando, ya, namanya itu bahasa kuliner. Contoh misalkan, tolong tumis dulu, ya, tolong menumis. Ya, orang dari Amerika apa? What the meaning is tumis? Ya, nggak ngerti mereka. Tapi ketika misalkan kita ngomong saute, so do you understand about the saute? What the meaning is saute? Nah, menumis kan? Semua mau dari Afrika, dari Amerika, dari Perancis, semua saute, oke, menumis. Benar nggak? Itulah kenapa kita harus mempelajari masakan kontinental sejak awal, ya. Karena mempelajari masakan kontinental sejak awal berarti kita menyamakan dulu frekuensi, menyamakan dulu bahasa, ya. Nah itu ya. Nah itu salah satunya ya. Ketika saya bicara misalkan, oke, ini the vegetable Brunoa cutting, berarti potongannya Brunoa. Kalian paham dong? Kalau saya bilang dadu kecil, ya orang Indonesia yang paham, ya. Kemudian saya potongan julienne, ya, potongan batone, ya. Yang mengerti semua seluruh dunia akan paham ketika kita menggunakan. Memang bahasa kuliner itu lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Prancis, ya, karena orang Prancis lah, ya, dari mulai zaman peradaban sampai dengan zaman modern semuanya orang-orang itu berasal dari Prancis. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa. Ingat, ya, bangsa itu bisa besar, ya, karena mengingat sejarahnya. Ya, kalian pun bisa menjadi besar, menjadi seorang profesional chef, menjadi seorang selebriti chef, menjadi apapun, kalian harus paham dulu sejarahnya.
Kalau kalian paham sejarahnya, maka kalian akan besar seperti pendahulu-pendahulunya. Tapi ketika kita tidak paham terkait dengan sejarah, maka kita akan sulit menjadi besar, ya. Nah, oleh sebab itu saya akan jelaskan ya di sini historical of continental cuisine, ya. Nah, di sini apa yang menjadi learning point-nya? Jadi kita menjelaskan ya mengenal terkait dengan sejarah, ya. Sejarahnya itu kita bagi dua di sini, ya. Ada Roman civilization ataupun zaman peradaban dan modern civilization ataupun zaman modern, ya. Nah, bagaimana nanti peradabannya, ya? Dari mulai zaman pada saat masih peradaban, ya, zaman revolusi dan lain-lain, dan kemudian ke zaman modern, ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari tadi? Ya, kalau kita mengerti sejarahnya, masakan kontinental seperti apa, maka dari itu nanti ke depan kita akan paham karena kita mengerti ya para pendahulunya kita dulu, ya, terkait dengan pembelajaran untuk masakan kontinental ini seperti apa. Karena sejarahnya kita harus paham dulu. Oh, sejarahnya itu seperti ini. Dulu tuh tidak ada yang namanya menu. Sekarang ada namanya menu. Dulu itu namanya apa? Sekarang menjadi apa? Nah, itu kita harus paham dulu. Untuk itu, mari ya kita simak ya apa itu yang menjadi peradaban, ya, atau ya dari perkembangan dari zaman ke zaman. Ya, yang pertama kita lihat di sini ya zaman peradaban Romawi. Ya, pada zaman Romawi itu tidak ada yang namanya menu. Ya, dulu itu tidak ada historikalnya kita misalkan menu masakan, ya, kemudian teknik masak, tidak ada. Zaman dulu yang namanya makan itu hanya pada saat zaman peperangan. Ketika peperangan orang tahunya pesta, makan. Makanya timbullah namanya sampang. Ya, kalau sekarang kan kalian lihat kan, pada saat misalkan lain perayaan motor GP atau F1 selalu menggunakan sampang, ya. Yang di ini nih pakai botol. Nah, orang bilangnya ada yang champagne, ya, bahasa Inggrisnya. Di Prancis itu sampang. Sampang itu diidentikan dengan perayaan. Nah, itulah zaman peperangan. Pada saat zaman dulu peperangan itu seperti itu. Ya, apapun yang menang ya dirayakan dengan sampang tadi. Akhirnya terkenal lah pada saat zaman Roman civilization, ya. Adapun di situ pada saat zaman dulu ada yang namanya zaman revolusi di sini, revolusi agama dan politik pada tahun 59 atau lebih ke abad 14, ya. Di abad 14 itu ya terjadi peperangan, ya. Itu terjadi peperangan, ada perang politik, perang agama, sehingga ya pada saat itu ya dari Romawi, ya, perang dengan salah satu yang terkuat kalau zaman dulu itu salah satu negara Majusi ataupun yang sekarang itu Rusia, ya. Nah, itu pada saat zaman peperangan dulu tuh Romawi itu akhirnya kalah lah. Pada saat peperangan bukan kalah, ya, banyak diserang, akhirnya penduduknya menyebar. Salah satu berkembangnya itu ke wilayah Amerika. Nah, maka dari itu kita harus paham kenapa makanya masakan kontinental itu penyebarannya. Kalau Anda pergi ke Amerika, makanan hampir sama nggak mereka dengan Inggris? Sama kan? Mereka juga di sana tidak ada nasi, benar? Ya kan? Di Amerika makannya roti, makannya burger, benar? Ya kan? Kenapa di Indonesia makannya nasi? Pada saat itu, pada saat peperangan Romawi itu, ya, tidak ada yang lari tentaranya di Indonesia. Mungkin kalau dulu ada yang lari ke Indonesia, bisa jadi kita dipengaruhi juga, ya. Nah, karena di Indonesia juga pada saat itu, ya, di kita juga ada penguasanya, benar kan? Makanya di kita lebih banyak mengenal budaya masakan Eropa, tapi yang dibawa oleh Belanda datang ke sini, ya. Istilah Belanda, ada Ristafel, ya, kemudian ada sop Brenebon, ya, karena banyak dulu kan rempah di sana itu kan banyak, ya. Ada apa lagi? Klapertat, ya. Nah, sementara tadi zamannya Romawi itu, terutama negara-negara di Amerika itu banyak dipengaruhi oleh budaya kontinental, ya. Maka makanan itu hampir sama, ya. Ini pada saat peperangan dulu, ya, yang membawanya itu adalah tadi, yang Sandlir. Ya, Sandlir itu ya
tadi yang mempromosikan dia ke Raja Louis, ya, pada saat itu ada yang namanya makanan bangket, ya. Makanya sampai sekarang istilah kalau Anda ke hotel, ya, hotel dimanapun ya, di hotel-hotel mau di Indonesia, mau di Jakarta, mau di Dubai, di Amerika, dimanapun ada yang namanya bangket, ya, sampai sekarang. Apa bangket itu? Ya, salah satu bagian dapur yang menyediakan secara masif makanannya, ya kan? Orang buffet makan, ya, bangket kan? Misalkan sekarang untuk perayaan, ulang tahun, wedding, seminar dan lain-lain. Nah, itu adanya di bangket. Nah, dulu itu Chandelier ini mempersembahkan kepada Raja Louis, ya, bahwa dengan makanan bangket. Tapi mereka tidak ada. Mereka itu menu-menu masakan. Mereka hanya bawa makanan aja. Ya, bawa makanannya, ini loh persembahan. Ya, ini loh persembahannya. Ya, ada yang bawa misalkan panggang sapi panggang, ada yang bawa sayur, tapi belum ada namanya. Hanya buat mereka itu hanya untuk bersenang-senang merayakan kemenangan di dalam peperangan. Ya, sampai di sini jelas? Ada yang mau tanya ya kan? Boleh. Berarti seorang chef itu wajib kayak mengetahui dan mempelajari tentang masakan kontinental gitu ya? Betul, ya. Karena itu adalah mata kuliah yang sangat dasar, ya, mata kuliah utama. Ya, ini ke dalam mata kuliah utama dan wajib semua mahasiswa yang masuk di seni kuliner harus paham dulu terkait dengan masakan kontinental ini. Ya, nah berikutnya, ya, di sini yang kedua itu peradaban modern, ya, ataupun modern civilization. Ya, peradaban modern inilah lahir di sini, ya, Marie Antoinette, ya, ini di abad 17 sampai ke 18, ya. Nah, di sini revolusi mulai terjadi. Kalau tadi di abad 14-an, berarti 15 sampai 16 itu masih abadnya abad zaman Romawi, ya, peradaban, ya, sebutnya. Nah, di sini lahirlah timbul yang namanya konsep of cooking, ya, with recipe and menu. Kalau tadi kan belum ada menunya, kalau sekarang sudah ada menu, sudah ada namanya. Ini namanya chicken sauté Caesar. Ini namanya chicken Gordon Bleu. Ya, ini adalah mushroom soup. Ini adalah misalkan bouillabaisse. Ya, udah ada namanya. Disinilah lahir makanya. Kemudian lahirnya cooking teknik. Ya, teknik cooking memasak itu sama di seluruh dunia. Ya, bahasanya di dalam kuliner itu dicantumkan jadi satu bahasa. Ya, jadi cooking teknik ada dua macam. Ya, ada yang pertama apa? Moist heat cooking, yang kedua dry heat cooking. Nah, isinya apa aja? Dry heat cooking berarti teknik memasak dengan sumber api panas langsung, dengan pemanasan, mau itu dengan api langsung, elemen ataupun infrared. Kalau moist, namanya juga moist berarti basah, ya. Ya, salah satunya berarti ada steaming, kukus, ya. Kemudian ada boiling, ada blanching, ada steaming, ya, ada poaching. Nah, itu di seluruh dunia. Jadi kalian tidak takut kalau kalian memahami ini semua, kalian pergi kemana saja, ke Amerika dan lain-lainnya, kalian akan paham. Ya, nah ini adalah zaman modern. Ya, siapa di sini yang memperkenalkan zaman modern itu adalah salah satunya adalah Marie Antoinette. Ya, dia berkebangsaan Prancis. Orang pertama yang mendirikan restoran, orang pertama yang menjadi celebrity chef. Jadi celebrity chef itu bukan hanya sekarang yang kalian tonton di televisi. Zaman dulu sudah ada. Ya, Michelin restoran atau Michelin kalau sekarang ya bahasanya, Michelin restoran dulu sudah ada. Inilah orangnya yang pertama kali memiliki Michelin restoran. Ya, yang mempromosikan, ya, bagaimana cara makan di restoran, menu-menu perkenalan menu restoran, ya ini orangnya, Antoinette. Ya, nah itu adalah sejarah, ya, masakan kontinental. Ya, ini adalah bagian dari sejarah. Ya, ada satu lagi ini, akhir satu lagi, ya. Nah, di sini di zaman modern itu disempurnakan pada zaman modern ini oleh
Auguste Escoffier. Inilah yang kita biasa bukunya itu kita jadikan menjadi referensi. Ya, kenapa? Karena di sini pertama kali lahirnya ya kitchen organisasi. Ya, dulu tidak ada di organisasi kitchen. Kalau sekarang kan ada ya, dari mulai komi, naik demi chef, naik CDP, naik sous-chef, naik executive chef menjadi director of kitchen. Nah, itu ada. Ini siapa yang bikin? Inilah Auguste Escoffier, ya. Yang lahirnya basic cooking method yang tadi. Ya. Yang tadi dry heat cooking, moist heat cooking yang menyebarkan ataupun mendirikannya itu ataupun yang menuliskannya itu adalah Auguste Escoffier. Makanya bukunya digunakan panduan di seluruh sekolah kuliner di dunia itu yang menggunakan ini. Ya. Jadi metode-metode memasak, ya, metode potongan dan lain-lain ini sangat terkenal sekali ya. Nah ini ya. Dia berkebangsaan Escoffier itu lahirnya di England ataupun di Inggris, tapi besarnya di Prancis sampai warga negaranya pindah di Prancis, maka dikenal sebagai ya Auguste Escoffier ini sebagai orang Prancis. Ya, nah itu adalah sejarah ya, sejarah dari sejarah peradaban sampai dengan sejarah modern. Ya, paham sekarang? Jadi paham ya, kalau misalkan Anda ditanya, kenapa? Sekarang saya tanya, kenapa Jihan kamu mempelajari masakan kontinental? Mother of cooking. Ya. Jason, ya. Tadi ya, kenapa kamu mempelajari tadi masakan kontinental? Kenapa kamu tidak mempelajari masakan Indonesia ataupun masakan oriental terlebih dahulu? Karena masakan kontinental itu adalah sumbernya atau pusat utamanya dari segala masakan. Betul. Ya, paham ya? Paham semua ya? Nah, ini jadi ini adalah sangat dasar, basic sekali ya. Jadi semua syarat mahasiswa seni kuliner ya akan memahami nanti ke depannya. Ini baru pengolahan masakan kontinental. Nanti ada lagi ke depan ya. Pelajarannya menu and design, berarti merancang menunya tadi. Nanti ke depannya lagi di semester ketiga Anda akan mempelajari lagi namanya seni dan inovasi. Bagaimana kita membuat pengembangan terhadap makanan tersebut. Ya, jelas semuanya? Jelas ya. Baik, kalau jelas, kalau sudah jelas semuanya, nah itu adalah pengantar dasar benar-benar yang sangat basic yang harus kalian ketahui terkait dengan pengolahan masakan kontinental. Khususnya adalah pengolahan pengetahuan terkait dengan sejarah lahirnya masakan kontinental ya, yang saya harapkan ini adalah menjadi bagian dari pembelajaran kalian sangat basic yang harus kalian pahami ya. Baca kembali nanti PPT-nya, baca lagi referensi ya, buku yang saya berikan, silahkan Anda buka, silahkan Anda pelajari lagi lebih dalam ya. Jika ada yang belum mengerti, Anda boleh bertanya. Baik, terakhir, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya itu saya cukupkan dulu sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan ini akan menjadi bekal ilmu buat kalian untuk lebih memperdalam kembali ilmu terkait dengan pengolahan masakan kontinental dan juga masakan yang lainnya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda nanti akan kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan selamat dan sehat walafiat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.